How are you? Baik semuanya? Yang kabarnya lagi baik, lagi sukacita mungkin boleh chat di kolom komen I'm good gitu ya. Ya sebelum kita mau memasuki ibadah kita, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat penjagaanmu sehingga kami boleh mungkin berada dalam kondisi yang baik, berada dalam kondisi yang cukup, berada dalam kondisi yang sehat. Untuk kami juga boleh mengikuti ibadah TYC online service ini Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, meskipun semua ini, ibadah ini kami hanya jalankan secara online, but we pray in the name of Jesus, lawatan Tuhan benar-benar nyata, benar-benar hadir. Dimanapun kami berada hari ini, kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, dan kami boleh mengerti kebenaran yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin, 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 amin. You guys ready to praise God? Yes, yuk kita angkat pujian kita untuk Tuhan yuk. Come on, praise team. Yes. Clap your hand, yuk. Yes. It's all about you, Jesus. It's all about you. Bersamamu hatiku tenang, aman dalammu. Hadiratmu ku ingin selalu ada dekatmu, bersujud Gimana? kakimu, mulutku Menyatakan apa? menyembahmu penuh diriku dengan kasih-Mu. Dengan iman kita naikkan pujian ini, katakan Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku sorakan nama Dia. Yesus terindah bagiku. Oh, oh, oh. Hanya Yesus saja kekuatan di dalam hidup kita. Come on, TYC dengan segenap imanmu, sama-sama katakan Kakimu, menyembahmu penuh diriku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus terindah bagiku. Katakan, ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwa. sorakan namanya. Lebih kencang yuk. Yes. Terindah bagiku. Hanya Yesus, Dia pribadi yang sangat indah dalam hidup kita. Kita sama-sama clap your hand. Jangan jaim yuk. Yuk. Kami mau bersujud. Hatimu
kasih-Mu Yesus. Dengan kasih-Mu, siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku bersandar. Sorakan namanya. Lebih kencang yuk. Terindah, Ini yang kami rindukan Yesus. ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Yes, thank you Jesus. Tuhan kita dia, He is awesome. Boleh chat di kolom komen yuk that He is awesome. Yes, thank you Jesus. Yes, hari ini kami juga mau persiapin hati kami Tuhan. Apapun yang kami milikin, apapun yang ada pada kami, kami mau katakan, kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersandar sepenuhnya pada janji-Mu. Hanya di dalam-Mu aku percaya.
Mungkin hari-hari ini Tuhan, di saat kami mengalami pergumulan, di saat kami mengalami masalah, kami cenderung untuk mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Kami cenderung untuk menghindar dari-Mu. Tapi kami mengerti bahwa kami mau serahkan semua pergumulan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berserah di dalam-Mu Yesus. Karena kami percaya ketika kami menyerahkan semuanya kepadamu, kami sudah berserah kepada pribadi yang tepat, pribadi yang menjadi solusi dari setiap masalah kami, pribadi yang memegang masa depan kami. Come on TYC. Yes Lord, we want to worship you, we want to surrender it all to you Lord. Ajar kami untuk percaya kepadamu Bapak, ajar kami untuk bisa berharap kepadamu. Sing it. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam. Come on TYC, sing it. Aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku berserah. Thank you Lord, thank you Jesus. God is my shepherd, I shall not fear. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak perlu takut. Tuhan, selama Engkau gembala kami, selama Engkau yang pegang hidup kami, selama Engkau yang menjadi Tuhan kami, selama Engkau yang menjadi Bapa kami gak perlu takut Tuhan, karena kami tahu kepada siapa kami serahin hidup kami. It's a King of King, itu Raja segala Raja yang berkuasa, yang luar biasa. Kami gak perlu takut Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepenuhnya Tuhan Engkau pakai bagi kemuliaan-Mu. Thank you Lord. In Jesus name we pray. Amen. Oke tuh teman-teman, sebelum kita mulai sharing kita pada hari ini, kita mau sama-sama declare iman kita di hadapan Tuhan. So are you guys ready? Oke, let's declare it. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples, greater destiny. Thank you buat teman-teman yang sudah melayani di Praise and Worship. Kita sungguh terberkati. Okay, how are you guys? Buat kalian yang mungkin kabarnya lagi baik, lagi happy, lagi peaceful gitu ya, silakan kalian ketik emoticon smile gitu di live chat atau di live comment kalau misalkan telat ya ibadah. Oke guys, hari ini kita masih dengan tema bounce back.
Ya, bulan-bulan ini kita belajar gimana kita itu bisa ngalamin yang namanya bounce back. Kita melihat momen-momen yang low dalam kehidupan kita atau momen-momen yang kita down justru menjadi turning point buat kita itu raise up into the next level. Itu jadi titik-titik di mana kita tuh justru semakin naik level lagi di dalam Tuhan. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa berjudul lahirnya seorang pemenang gitu ya, kan bisa baca di sini. Lahirnya seorang pemenang. Tapi sebelumnya I wanna give you a question dan kalian silakan jawab di live chat. Oke, atau di kolom komentar, silakan jawab ya. Next, menurut kalian menang dari apa? Kayak namanya judulnya adalah lahirnya seorang pemenang. Nah, menurut kalian pribadi menang dari apa sih? Kalian bisa jawab sekarang. Mungkin ada yang jawab menang dari penyakit gitu ya, atau menangin dia. Gak termasuk. Atau menang dari masalah, atau menang dari kelemahan-kelemahan, atau menang dari dosa-dosa. Silakan curhat juga gak apa-apa di live chat ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan baca dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Silakan dibuka Alkitabnya, fokus, dan mari kita baca sama-sama. Di sini dituliskan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Lanjut, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Sebelum daripada itu kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih buat sore hari yang luar biasa ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi di mana di luar sana mungkin banyak orang yang belum punya kemudahan yang sama atau kesempatan yang sama untuk beribadah, tapi hari ini kami bisa akses ibadah lewat handphone kami atau lewat gadget kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan saat ini kami benar-benar mau beri hati kami, beri telinga kami untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Dan kami juga bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi itu jadi tindakan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray, amen. Jadi di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 tadi kita bisa baca ulang, kita bisa ketahui masalah itu akan selalu ada, pastilah ya. Masalah itu sesuatu hal yang kalian tuh gak perlu prediksi dan gak perlu dicari juga, gak perlu cari masalah. Tapi itu akan selalu ada because it's part of our life. Itu bagian dari hidup kita. Gak peduli kita umur berapa ya, atau gak peduli kita itu latar belakangnya apa, masalah dan penderitaan itu pasti sangat mungkin terjadi atau akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya hari ini itu bukan bagaimana cara menghindari masalah gitu ya, atau bagaimana cara supaya saya tidak mempunyai masalah dalam kehidupan, because that is impossible. Yang mau kita hari ini pelajari adalah gimana cara kita menghadapinya, dan bukan cuma menghadapinya tapi juga menang dari itu semua. Oke? Kita baca di ayat pertama, di sini dibilang, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Poin pertama yang kita dapat dari sini, next, adalah jangan heran. Karena seringkali orang-orang, khususnya mungkin orang Kristen gitu ya, waktu ngalamin penderitaan atau masalah itu langsung ngerasa kayak dikecewain sama Tuhan, ngerasa ditinggalin sama Tuhan, atau ngerasa kayak, Tuhan kok gini banget gitu ya. Tapi hari ini kita mau ngelihat bahwa Tuhan itu gak gabut guys, Tuhan itu bukan Tuhan yang ngasih masalah itu tanpa tujuan atau alasan yang jelas, karena Dia tuh Allah yang purposif, Dia tuh Allah yang selalu punya tujuan di balik semua hal yang Dia rancang dalam kehidupan kita, oke? Jadi kita mau belajar juga dari ujian kita di sekolah tuh, misalnya guru itu gak akan ngasih ujian yang belum dipelajari misalnya bahannya gitu ya, atau enggak ujian-ujian yang soalnya itu gak mungkin bisa kita jawab, itu gak mungkin. Yang namanya guru, dia tuh mengenal murid-muridnya, dia tuh mengenal kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa, dan dia kasih ujian itu yang pasti bisa dilewati oleh siswa gitu ya.
Sama halnya dengan Tuhan, ujian kehidupan kita itu Tuhan kasih gak pernah melampaui, gak pernah melewati gitu ya, batas kemampuan kita, kayak gimana yang dikatakan dalam Korintus, itu gak pernah melampaui kemampuan kita. Jadi gak usah heran atau gak usah lari dari keadaan karena kamu bisa. Karena apa? Karena Tuhan bilang gitu loh, selama kamu ada di dalam masalah itu, it means that you can walk through it, itu berarti kamu bisa melaluinya gitu. Jadi gak usah lari dari keadaan, hadapi. Dan tujuan dari ujian itu apa guys, kalau kita di sekolah atau di kuliah? Itu supaya kita naik ke kelas, ya kan? Ujian itu diberikan supaya itu jadi tolak ukur dari kemampuan kita sebagai seorang siswa. Sama halnya dengan Tuhan, kita didewasakan, kita makin kuat, kita makin mengenal Tuhan, kita makin punya kedewasaan dalam hal spiritual, dalam hal rohani, itu waktu kita udah menjalani ujian-ujian hidup gitu. Oke, kita baca di Roma 8 ayat 28, gak dituliskan, cuman aku bakal baca buat kalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi I wanna pray saat ini supaya kita semua itu punya perspektif yang diubahkan. Coba semuanya bilang perspektif yang diubahkan. Itu artinya apa? Pandangan kita terhadap masalah, kita sama-sama berdoa hari ini tuh bisa dibalikan gitu loh. Kita melihat masalah itu kayak yang dibilang tadi, sebagai ujian yang ujung-ujungnya itu selalu kebaikan guys. Karena Tuhan tuh bekerja untuk kebaikan gitu ya. Jadi jangan heran dan jangan lari dari keadaan, karena setiap ujian itu punya alasan. Lanjut, di ayat 20, kok masuk 20? Di ayat 13 ya kita mau baca. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Oke, kita baca sekali lagi ya. Sebaliknya, apa? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Next point adalah finding joy. Tapi masalahnya Yemima, gimana caranya saya bisa bersukacita di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah masalah yang sulit gitu ya. Hari ini kita mau belajar satu hal yang penting, bahwa sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang bukan berdasarkan pada keadaan atau perasaan tertentu, tapi sukacita yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa berasal dari hubungan kita dengan Tuhan? Karena emang cuma Tuhan yang merupakan sumber pengharapan dan sukacita yang gak ada habisnya, yang sejati. Itu artinya sejati itu yang benar gitu loh. Kita bisa baca itu di Roma 15 ayat 13, di sini Tuhan katakan, semoga Allah, apa katanya? Sumber pengharapan, ini udah sumber ya, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke, semuanya silakan buka yang belum buka ya di Roma 15 ayat 13, because this verse is so amazing. Kita ulang baca. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh apa? Kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi itu balik kepada hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita connect with the Spirit of God, waktu kita itu connect sama Roh Kudus, kita itu dilimpahkan dengan apa tadi katanya? Sukacita, dengan kekuatan, dengan pengharapan dari sumbernya langsung gitu ya guys. Kita baca di Roma 12 ayat 12. Di sini ada 3 sikap hati yang perlu kita pelajari. Oke. Kita sama-sama baca ya. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita ulangin, bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita lihat sama-sama di ayat ini tuh sebenarnya these 3 points are related to each other. Itu semua saling berhubungan karena bersukacitalah itu kita temukan waktu kita bisa bertekun di dalam doa, dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Dan sama halnya dengan kesabaran, itu kita peroleh waktu kita udah punya sukacita, waktu kita udah punya hubungan dengan Tuhan gitu loh. Jadi tiga-tiganya ini merupakan sikap hati yang perlu kita pelajari, karena kita gak ada yang sempurna ya, tapi aku percaya bahwa kita semua berdoa saat ini bisa punya 3 sikap hati ini. Next point. Kita nggak deny bahwa kita tuh bisa ngalamin yang namanya sedih, yang namanya dikecewakan gitu, karena Tuhan Yesus sendiri itu juga ngalamin gitu yang namanya kecewa, ya dihianati oleh temannya sendiri atau ketakutan, itu Tuhan pernah alami. Tapi kita bukan menyangkali apa yang kita rasakan, tapi kita membatasinya. Coba semuanya bilang di kolom chat, membatasinya. Karena kita gak bisa pura-pura sukacita juga gitu ya, tapi kita mau belajar untuk menguasai apa yang kita rasakan, bukan dikuasai oleh keadaan. Belajar untuk menguasai, bukan dikuasai. Di sini ada kutipan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bilang gini, you can't control what happens to you, but you can control what happens in you. Kamu gak bisa kontrol apa yang terjadi ke diri kamu atau terhadap hidup kamu, tapi kamu bisa kontrol apa yang terjadi di dalam diri kamu. Jadi kita semua diberi Tuhan itu satu kontrol, satu kendali atas perasaan kita, dan kita harusnya bisa belajar untuk bukan dikendalikan atau kontrol sama perasaan atau keadaan kita gitu ya. Oke, poin yang terakhir 1 Petrus 4 ayat 14. Di sini dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Wow. Roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Can you imagine gimana itu roh Allah, roh kemuliaan itu ada di dalam hidup kita. Next point adalah He is there in you. Dia ada di sana bersama dengan kamu. Artinya apa? Dia kasih kamu kekuatan guys. Roh Allah itu berkuasa memberikan kita kekuatan. Karena apa? Karena di Galatia 5 ayat 22 di sini dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kalau kita tinggal di dalam roh Allah itu, actually kita punya kekuatan-kekuatan rohani ini. Itu apa? Sukacita, damai sejahtera, kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi buat kita saat ini, mungkin kita lagi di fase hidup yang kita sulit untuk merasakan kehadiran Tuhan atau kehadiran roh Allah di dalam hidup kita. Tapi hari ini aku berdoa kita semua benar-benar datang kepada Tuhan, datang dengan apa adanya, datang Tuhan please help me, bantu aku untuk bisa menyadari kehadiran-Mu, kehadiran roh-Mu di dalam kehidupanku. Oke teman-teman, dan kita juga perlu ingat untuk find your community. Ada masa-masa sulit di mana emang kita butuh bantuan dari orang lain. Kita nggak diciptakan untuk hidup sendiri, karena hidup sendiri itu sangat melelahkan. Jadi kita mari sekarang kita belajar untuk kembali berkomunitas. Itu kenapa ada namanya I Care, kenapa kita ada doa malam, karena di situ momen dimana kita saling menguatkan, di situ momen dimana kita tuh saling sayang-sayangan gitu ya, saling menyayangi dan disayangi. Dan of course dong itu kasih kekuatan ya kan. Oke, terakhir, ya yang terakhir aku mau kasih pertanyaan lagi, pernah kompromi nggak? Kenapa? Karena seringnya gini guys, kita itu waktu ngalamin masalah atau penderitaan, kita tuh yang di pikiran pertama kali itu cuman gimana cara nyelesain dengan instan gitu. Jadi soal benar atau enggak ya itu belakangan gitu ya, itu bukan satu hal yang perlu dipikirin saat itu juga. Kalian pernah nggak mungkin waktu lagi ujian, waktu mungkin ada masalah keluarga, tapi kalian lari ke hal-hal yang nggak benar? Atau mungkin kalian lagi depresi, kalian lagi galau gitu ya, tapi kalian nggak lari ke jalan yang benar, malah makin mereng gitu ya, maksudnya makin jauh dari Tuhan gitu.
Dan alasannya kenapa? Mungkin alasan kalian adalah takut dijauhi, maybe. Atau alasan kalian mungkin takut gagal atau takut masalah kalian gak selesai. Tapi bisa disimpulkan kalau sebenarnya alasan kita sering gak melakukan kebenaran, simple, ketakutan, keraguan. Karena kita takut gagal, kita tuh jadi manusia yang pokoknya saya ngelakuin apa yang menurut saya benar, urusan kebenaran firman Tuhan tuh belakangan gitu ya. Tapi pada hari ini kita mau belajar sama-sama, masalah itu sementara, tapi karakter akan terus kita bawa. Masalah yang kita alami saat ini tuh punya kadaluarsa guys, itu bukan masalah yang kekal dan akan terus terjadi, itu enggak. Itu punya kadaluarsa, tapi the way you solve it, cara kamu menyelesaikan masalah kamu, itu ngebentuk karakter kamu yang bakal dibawa sampai dewasa. Jadi you choose right now, kamu pilih apa? Kebenaran atau pengakuan? Kebenaran atau kenyamanan? Silakan pilih. Ingat lagi bahwa masalah itu punya kadaluarsa, jadi jangan lari dari keadaan dan tetap choose truth, pilih kebenaran. Next point. Di sini ada satu kutipan yang luar biasa ya. Di sini dikatakan, only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, a victim into a victory. Only God, hanya Tuhan yang bisa mengubah suatu hal yang berantakan, kayak hidup saya dan hidup kamu, jadi pesan yang luar biasa buat orang lain. Dan cuman Tuhan yang bisa turn test into testimony. Cuman Tuhan yang bisa ubah ujian jadi saksian guys, oh my God. Kemudian Tuhan juga bisa mengubah trial atau cobaan atau tantangan menjadi triumph, kemenangan. Dan Tuhan yang bisa mengubah korban jadi seorang pemenang. So choose. Kalau kita masih bisa punya kesempatan untuk milih siapa pendamping hidup kita, choose God. Karena emang cuma Tuhan yang bisa ubah semua kondisi dan kehidupan kita yang berantakan ini jadi kesaksian buat banyak orang. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat gak sih bahwa sebenarnya hal-hal masalah-masalah yang super berantakan ini dan kacau ini itu justru sisi lain dari keindahan yang Tuhan mau nyatakan. Jadi when you look a problem, there is a beauty in it. Ada keindahan di dalam setiap masalah yang kita alami. Dan keindahan itu gak langsung ada di depan mata, itu mungkin ada di masa depan. Yang terakhir adalah this too shall pass. Apapun yang kamu lagi alami saat ini itu shall pass, dijamin, original ya. Itu pasti punya kadaluarsanya. Karena hidup kita itu dinamis, kita tuh pasti ngalamin masa-masa yang berubah. Jadi masa yang kamu lalui sekarang, itu ada kadaluarsanya, itu ada titik berhentinya. Jadi don't lose your hope, jangan kehilangan semangat. Karena kamu gak sendirian. Ada Tuhan dan ada kami teman-temanmu. So keep going guys. Terakhir adalah aku pengen sharing satu hal adalah masalah itu adalah area terbaik untuk membangun suatu hubungan. Kamu bakal lebih melekat sama siapa sih? Sama yang bareng kamu ya suka duka. Bukan yang bareng sama kita waktu lagi senang-senang, waktu lagi enak-enaknya aja gitu. Kita bakal lebih punya hubungan yang kuat dengan mereka yang dengan mereka kita melalui masa-masa sulit. Dan hal yang sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bisa jadi masalah yang sekarang kita alami itu sebenarnya area di mana Tuhan itu pengen memperkuat hubungan kasih kita. Maksudnya kita dengan Tuhan ya guys ya. Jadi kita bisa melihat lagi bahwa masalah itu sebenarnya indah. Kalau kita pakai perspektif dari kebenaran firman Tuhan. So itu guys, that's all for today. Satu hal yang saya doakan setiap kali menyampaikan firman Tuhan itu simple. Tuhan, semoga tidak jadi pengetahuan, tapi jadi tindakan nyata. Karena semua yang cuman kita tahu, semua yang cuman kita catat, itu tidak hidup tanpa ada tindakan nyata. Jadi tetap punya mental pemenang, karena it's not your own battle. Ini bukan peperangan kamu sendiri, ini bukan pertandingan kamu sendiri. It's you and God. Ini punya kamu dan Tuhan yang melalui ini gak sendirian. Gitu.
So keep going guys. And that's all for today. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini yang luar biasa, di mana Tuhan berbicara tentang gimana kami lahir sebagai seorang pemenang. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami Tuhan bukan ciptakan doang, tapi Tuhan juga rancang, dan semua hal yang Tuhan rancang, hari-hari yang Tuhan rajut ketika kami ada di kandungan ibu kami, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua punya tujuan Tuhan, itu semua punya alasan yang begitu indah Tuhan. Tapi satu hal yang kami doakan hari ini, bantu kami untuk punya sikap hati yang benar, untuk tetap punya karakter yang benar, sekalipun kami lagi ngalamin masa-masa yang sulit. Terima kasih buat masalah yang ada Tuhan, karena dengan ini kami makin sadar bahwa cuma Tuhan yang jadi bantuan kami, hanya Tuhan yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. I wanna pray buat mereka yang ada di rumah saat ini. Tuhan beri mereka kekuatan untuk keep going, untuk tetap jalan terus pantang mundur bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Roh Allah ada bersama dengan kami, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Thank you guys. Yes, luar biasa teman-teman, firman yang membangkitkan semangat setiap kita yang hari ini hadir untuk mendengarkan ibadah TYC seperti biasa. Teman-teman udah catat kan info-info yang sangat penting, sharing yang sangat penting, poin-poin penting di ibadah kita hari ini. Oke, teman-teman, yuk jangan hanya dicatat, tapi teman-teman juga yuk belajar untuk diaplikasikan. Oke, teman-teman, gak kalah pentingnya juga berikut informasi yang mau saya sampaikan untuk kita yang masih tetap stay di ibadah kita hari ini. Nah, yang pertama Super Sunday. Kita laksanakan setiap hari Minggu di jam 10 pagi seperti biasa. Nah, ini kita akan laksanakan by aplikasi YouTube. Jadi teman-teman nonton by YouTube. Berikutnya teman-teman, seperti yang disampaikan tadi di Roma 12 ayat 12 ada poin yang indah. Bertekunlah dalam doa. So teman-teman jangan pernah lewatkan doa malam jam 7 malam. Setiap hari Selasa kita akan bertemu di doa malam itu lewat aplikasi Zoom. Berikutnya ada iCare. Teman-teman di iCare itu teman-teman bisa temukan keajaiban yang dimana teman-teman mungkin gak temukan di komunitas yang lain. Nah yuk teman-teman temukan keajaiban teman-teman di komunitas iCare. Nah untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Bang Roni. Berikutnya mengenai persembahan baik itu perpuluhan ataupun persembahan umum silakan ditransfer ke nomor rekening yang tertera di screen teman-teman. Berikutnya ibadah TYC. Yeay! Setiap hari Sabtu jam 6 sore seperti ini juga. Jangan lewatkan teman-teman dan tetap semangat teman-teman. Jadilah yang terbaik versi dirimu. God bless all. Ya, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Wow, keren. Thank you Yemima untuk sharing firman Tuhan, luar biasa sekali. Dan teman-teman, mari saya undang kita semua sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan setiap pujian kami dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu, untuk anak-anak TYC, biar Tuhan menjamah mereka, menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan di setiap season di dalam kehidupan mereka Tuhan. Hari ini aku berdoa buat setiap pendidikan mereka, jadikan mereka anak-anak yang unggul, anak-anak yang berprestasi di sekolahnya, juga jadikan mereka anak-anak yang bisa menjadi teladan yang baik Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan yang setiap minggu mereka dengarkan di gereja, dan mereka bisa jadi anak-anak terang dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan berkati mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. TYC sama-sama katakan amin. God bless you, have a nice weekend, bye-bye. Yesus.